Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa toponim atau sejarah nama-nama tempat yang ada di Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu toponim dan bagaimana orang Melayu memberi nama sebuah tempat. Toponim ini adalah secara harfiah, jadi berasal dari kata topografi, dan name atau nama tempat berdasarkan letak geografis suatu tempat yang diberi nama itu. Tetapi dalam kebudayaan Melayu, asal-usul nama tempat itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Banyak nama tempat muncul karena peristiwa tertentu, karena ada gejala alam tertentu pada suatu tempat, atau bentang geografis suatu tempat yang menarik, yang unik gitu. Baik peristiwa sejarah atau peristiwa mitologis. Seperti Pulau Penyengat misalnya, itu mendapatkan namanya karena ada peristiwa ketika orang-orang Bahtera Bayi Intan itu singgah di Pulau Penyengat dari kerajaan Sriwijaya itu. Mereka singgah di Pulau Penyengat akan mengambil air tawar di pulau itu, dan ada serangga yang menyerang ketika itu, sehingga ada di antara mereka yang disengat dan kemudian mati. Peristiwa itu sangat mungkin menggerunkan mereka, sehingga mereka menyebut pulau yang belum bernama itu sebagai Pulau Penyengat. Nah, itu yang berdasarkan peristiwa. Ada juga nama tempat atau toponim yang bersumber dari nama tumbuh-tumbuhan, nama pohon. Misalnya Tanjung Pinang, itu dari nama pohon pinang yang tumbuh di Tanjung. Ada juga tempat yang dinamakan karena nama binatang, misalnya nama bunga, misalnya Kampung Melati. Itu nama-nama tempat di dalam kebudayaan Melayu itu muncul ada sebabnya, dan bila dikaji lebih jauh ada filosofisnya gitu, ada sejarahnya. Nah, itulah kekayaan di balik toponim atau nama-nama tempat yang ada di alam Melayu ini dan di Tanjung Pinang khususnya. Oke, jadi Gudang Arang adalah satu tempat yang letaknya itu persis di simpang Jalan Jawa yang berhubungan dengan Jalan Haji Agus Salim. Ada pohon besar di situ. Nah, itulah kawasan Gudang Arang, di seberangnya tepatnya itu. Nama Gudang Arang ini sudah tak dikenal lagi terutama oleh kalangan generasi muda, dan bekas-bekasnya pun boleh katakan tak nampak lagi, hanya tinggal beberapa saja. Jadi Gudang Arang ini nanti ada hubungannya dengan bom batu dan ada hubungan dengan makam keramat. Ya, letaknya masih di kawasan Gudang Arang. Jadi Gudang Arang ini adalah terjemahan bahasa Melayu atas Colin Lutz. Jadi Colin Lutz ini dalam bahasa Belanda, artinya itu dalam bahasa Melayu Gudang Arang. Nah, arang yang dimaksud ini adalah arang batu atau batu bara. Jadi di kawasan Gudang Arang ini dulu ada gudang batu, gudang arang batu, tempat menyimpan batu bara, dan batu bara ini digunakan oleh kapal uap. Jadi sejak pertengahan abad 19, kota Tanjung Pinang ini atau pelabuhan Tanjung Pinang ini disinggahi oleh kapal-kapal KPM. Jadi Koninklijke Paketvaart Maskapai. Mereka mengisi arang batu atau sebagai bahan bakarnya itu di kawasan Gudang Arang ini. Nah, sebagai bagian dari fasilitas Gudang Arang, tempat pengisian bahan bakar kapal uap itu, dia ada bom batu. Jadi bom ini bahasa Belanda lagi, batu karena bom atau pelabuhan ini dibuat menggunakan susunan batu. Nah, kalau sempat berjalan-jalan ke kawasan Gudang Arang ini masih bisa dilihat itu bekas bom batu itu, karena ada beberapa sisa batu-batu menjadi bom itu masih tersisa. Kemudian berhampiran dengan Gudang Arang ini, tepatnya di simpang Jalan Jawa itu ada makam keramat. Makam keramat ini tidak tahu siapa bermakam di situ, tapi orang Tanjung Pinang menyebutnya keramat Gudang Arang. Sangat terkenal sekali. Jadi kawasan Gudang Arang ini masih
digunakan sejak pertengahan abad 19 hingga awal-awal abad 20. Jadi kawasan Gudang Arang di pantai Tanjung Pinang ini melengkapi gudang arang yang sama, itu di yang terletak di Pulau Bayan. Bakar batu di Tanjung Pinang sekarang kita kenal sebagai nama jalan, Jalan Bakar Batu. Jadi bukan pagar batu, bakar batu. Nama ini asalnya adalah nama kampung, Kampung Bakar Batu, yang berasal dari nama sebuah pabrik batu bata. Kalau dalam bahasa Belandanya itu disebut Steen Bakery. Itu ada dalam peta Tanjung Pinang abad 19, itu masih dicantumkan Steen Bakery. Itu letaknya sekarang di Simpang Tikungan ke Rimbajaya. Itu ada sekolah, ada SD binaan di situ. Dulu namanya SD Teladan. Nah, disitulah lokasi Steen Bakery itu, atau tempat pembakaran batu bata tepatnya, yang sumber tanahnya adalah di sekitar lereng-lereng bukit di Jalan Kemboja dan di Kampung Melati itu. Nah, dari nama Steen Bakery dalam bahasa Belanda ini, yang oleh orang Melayu disebut bakar batu, tempat membakar batu, itulah muncul nama Kampung Bakar Batu. Nah, Kampung Bakar Batu ini lokasinya adalah di sepanjang Jalan Bakar Batu sekarang. Nah, pada zaman Belanda, di samping nama kampung, nama Jalan Bakar Batu sekarang ini adalah namanya Bakar Batu Benedenweg. Jadi Jalan Bakar Batu bawah. Dan di atasnya ada jalan lagi. Sekarang kita kenal dengan Jalan Kemboja. Itu pada zaman Belanda disebut Bakar Batu Bovenweg. Jadi Jalan Bakar Batu atas. Nah, apabila Jalan Bakar Batu atas itu ditukar menjadi nama Jalan Kemboja, nah Jalan Bakar Batu bawah atau Jalan Bakar Batu Benedenweg itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi Jalan Bakar Batu. Jadi itulah ya sisa-sisa dari Kampung Bakar Batu yang sekarang hanya menjadi salah satu jalan utama di Tanjung Pinang. Nah, di Kampung Bakar Batu ini tinggal orang-orang Melayu, terutama dari daerah Bintan. Dan di sini pula pada akhir-akhir abad 19 tinggal seorang penyalin manuskrip namanya Encik Ibrahim. Beberapa karya Raja Ali Haji dan manuskrip Melayu lainnya itu disalin di Kampung Bakar Batu, yang kemudian menjadi nama jalan itu. Tepatnya di Kampung Bakar Batu Tengah. Nah, kemudian di Jalan Bakar Batu ini juga pada tahun 1925 itu berdiri Central District pertama yang dibangun oleh pengusaha Cina, kemudian diteruskan oleh S.W. Yong dan sangat terkenal, dan itu adalah Central District pertama di kota Tanjung Pinang, yang sekarang lokasinya menjadi kantor PLN cabang Tanjung Pinang. Tanjung Unggat, ya, ini letaknya masih di kawasan Kuala Riau sebenarnya. Nama Tanjung Unggat ini diperkirakan asalnya dari istilah unggat itu. Unggat ini adalah sebatang kayu yang tercagak atau tercacat di ujung tanjung. Nah, teori ini apabila kita mengacu kepada asal-usul atau cara orang Melayu menamakan suatu tempat, atau memberi nama suatu tempat. Nah, memang dalam bahasa Melayu lama, unggat itu adalah sebatang kayu yang terjaga dan mungkin letaknya di ujung tanjung gitu. Orang-orang yang tinggal di situ atau orang yang pertama kali menetap di situ memberi nama tersebut Tanjung Unggat. Nah, sejarah Tanjung Unggat ini cukup panjang dan penting ya, dan ada kaitannya dengan Kerajaan Riau Lingga. Jadi Tanjung Unggat ini adalah tempat kediaman dan ada istana Raja Ali Marhum Pulau Bayan atau Raja yang Tuan Muda Riau pengganti Raja Haji. Beliau di sini mempunyai istana dan bermakam juga di Tanjung Unggat. Kalau berkunjung ke Tanjung Unggat, singgah ke pemakaman umum, kita akan melihat makam Raja Ali Marhum Pulau Bayan yang nisannya sangat besar dan sudah diatap oleh pemerintah
kota Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Unggat juga pernah tinggal Engku Putri Raja Hamidah dan Sultan Mahmud setelah beliau menikah juga di Tanjung Unggat. Nah, setelah tinggal di Tanjung Unggat, Sultan Mahmud juga pernah membuatkan istana untuk Engku Putri Raja Hamidah di Tanjung Unggat. Nah, dari Tanjung Unggat inilah kemudian baru Engku Putri Raja Hamidah pindah ke Pulau Penyengat pada tahun 1804 setelah Sultan Mahmud selesai membangunkan sebuah istana lengkap dengan masjid dan balairungnya di kawasan dalam besar Pulau Penyengat. Pancur sekarang wilayahnya terletak sekitar Jalan Pancur. Selain Jalan Pancur atau Jalan Insinyur Haji Juanda, kawasan yang termasuk dalam wilayah Pancur ini adalah Jalan Pompa Air. Nah, semua saling berkaitan. Jadi Pancur ini asalnya adalah nama sebatang sungai. Sebatang sungai, jadi hulunya itu di sekitar lembah yang sekarang menjadi Jalan Pompa Air. Muaranya nanti ke Pulau Riau. Nah, sungai ini pada masa lalu airnya sangat banyak, jernih dan menjadi sumber air minum. Dari nama sungai ini atau Sungai Pancur ini kemudian menjelma menjadi nama Kampung Pancur. Kemudianlah baru menjadi Jalan Pancur setelah kita merdeka. Itu pun terjemahan dari bahasa Belanda, karena orang Belanda menamakan jalan itu Pancurweg. Nah, jadi kita orang-orang Melayu menerjemahkan Jalan Pancur. Nah, di Jalan Pancur ini atau di Kampung Pancur ini kemudian ada instalasi air minum Kota Tanjung Pinang yang sekarang kita kenal sebagai PAM itu, PDAM, Perusahaan Air Minum, yang awalnya dikelola oleh Stadfond Tanjung Pinang, Stadfond Kota Tanjung Pinang. Jadi sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengelola keuangan dan membangun fasilitas Kota Tanjung Pinang. Jadi pada tahun 1929, Stadfond Tanjung Pinang membangun fasilitas produksi air minum canggih pada zamannya, dan dilengkapi dengan berbagai mesin pompa yang menyedot air dari kawasan jalan pompa air itu. Di sana ada rumah pompa, dinaikkan ke atas bawah air, di sana dibangun water turret itu. Itu water turret ini bukan air mancur tapi menara air. Nah, dari menara air di bukit itu, di atas bukit itu kemudian disalurkan melalui pipa warga kota di Kota Lama Tanjung Pinang sampai tahun 1970, dan setelah itu baru ditinggalkan karena ada instalasi produksi air yang baru di Sungai Pulai yang diresmikan pada tahun 1970 oleh Presiden Soeharto. Jadi dulu di Pulau Penyengat ada 19 kampung, sekarang hanya tinggal 5, dan salah satunya adalah Kampung Jambat. Nah, jambat ini dalam bahasa Melayu adalah sebuah titi atau titian yang panjang, itu bisa terbuat dari batu atau kayu. Nah, Kampung Jambat di Pulau Penyengat ini memang ada kaitannya dengan sebuah jembatan atau jambat atau titi dari batu. Jadi jembatan ini dibuat oleh Raja Ali Marhum Kantor pada tahun 1844. Jadi dalam Tufat Al-Nafis, Raja Ali Haji ada menyebutkan bahwa setelah melanjutkan pembangunan masjid Pulau Penyengat yang tidak selesai dibangun oleh Raja Abdul Rahman karena wafatnya, Raja Ali Marhum Kantor juga membangun sebuah titi atau jambatan separuh batu dan separuh kayu. Jadi yang tinggal sekarang adalah jembatan yang dari batu itu, yaitu jembatan yang dari depan Masjid Pulau Penyengat sampai dengan rumah pertama di pelabuhan Pulau Penyengat itu. Ada bangunan rumah pertama di pelabuhan itu. Sedangkan bangunan jembatan kayunya itu sudah diruntuhkan karena tidak bisa dipakai lagi. Digantilah dengan jembatan beton. Nah, jembatan atau titi di Kampung Jambat Pulau Penyengat inilah yang menjadi asal-usul nama pemukiman di sekitar jembatan itu. Jadi kemudian setelah ada jembatan itu, setelah dibangun masjid, muncullah pemukiman.
rumah-rumah penduduk yang berada di atas panggung. Nah, kemudian juga kampung Jambat ini berkembang ke darat, sehingga kawasan di depan istana kantor itu sehinggalah ke batas situs Mahkamah Besar Kerajaan Geolingga itu di Pulau Penyengat, atau kawasan kantor lurah sekarang itu disebut juga Kampung Jambat, karena kemudian pemukiman berpindah ke darat, itu disebut Kampung Jambat. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan Riau Lingga yang terakhir, kawasan Jambat ini, jembatan ini dikenal juga dengan Pabean. Nah, jadi Pabean ini bahasa Melayu dia atau bahasa Indonesia cukai lah, kantor cukai. Pegawainya disebut duana itu, duana. Jadi dikenal juga dengan Pabean karena di jembatan itu, di jembatan batu itu ada kantor Pabean, tempat menghitung cukai barang masuk ke Pulau Penyengat. Nah, batu-batu untuk membangun jembatan Jambat di Kampung Jambat ini itu didatangkan dari Senggarang. Ada sebuah tambang batu di Senggarang. Nah, dari sanalah batu-batu itu diambil dan dibangun oleh orang tukang-tukang yang berasal dari masyarakat Cina di Tanjung Pinang. Ya, jadi hingga sekarang apabila berkunjung ke Pulau Penyengat dan naik dari pelabuhan utama itu, kita akan masih dapat melihat sisa-sisa jembatan separuh batu dan separuh kayu yang dibangun pada tahun 1844 oleh Yang di-Putar Muda Riau, Raja Ali Mahrum Kantor. Di antara 5 kampung yang masih ada itu adalah salah satunya Kampung Datuk. Kampung ini terletak di ujung selatan Pulau Penyengat. Nama kampung ini diambil dari nama seorang tokoh, yaitu Datuk Penggawa. Jadi sebenarnya nama asli kampung ini adalah Kampung Tanjung Datuk Penggawa. Siapa Datuk Penggawa ini? Nah, nama Datuk Penggawa ini adalah Datuk Penggawa Baka. Nah, di Kampung Datuk itu hingga sekarang masih ada satu situs makam yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai makam Baka. Menurut keyakinan saya, itulah makam Datuk Penggawa Baka sebenarnya. Orang yang pertama menetap di kawasan Kampung Datuk itu, sehingga nama beliau, ketokohannya dilekatkan kepada nama tempat tinggalnya itu. Jadi Penggawa Baka ini adalah orang yang tinggal di Pulau Penyengat sebelum Engku Putri tinggal di Pulau Penyengat. Dan Penggawa Baka inilah orang yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk membersihkan Pulau Penyengat, yaitu pada kawasan yang akan dibangun, tempat akan dibangun Istana Engku Putri itu. Jadi Penggawa Baka ini sangat penting, dan Kampung Datuk ini sebenarnya sangat bersejarah bagi Pulau Penyengat. Nah, Kampung Datuk ini juga menjadi sebuah kawasan yang penting pada masa kini, karena di sini adalah tempat pelabuhan kedua. Jadi salah satu pintu masuk utama pengunjung ke Pulau Penyengat. Baiklah, sebuah kampung atau sebuah jalan yang hari ini ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu yang kita kenal dengan Jalan Tambak, dahulu merupakan sebuah kampung yang bernama Kampung Tambak. Nah, penamaan kampung ini adalah bernama Kampung Tambak itu tidak lepas dari sebuah proses penambakan pada wilayah ini. Dahulunya nama kampung ini atau jalan ini tidak dikenal sebagai Jalan Tambak atau Kampung Tambak. Topografi wilayah ini adalah rawa-rawa, banyak rumah-rumah yang berada di pesisir, yaitu rumah-rumah panggung. Dan kampung yang sekarang ini bernama Kampung Tambak atau Jalan Tambak itu masuk kepada Jalan Bakar Batu Bawah. Nah, kemudian karena perkembangannya pemukiman di Kota Tanjung Pinang pada saat itu, kampung ini ditambak atau ditimbun oleh masyarakat-masyarakat pada saat itu, sehingga
muncullah pemukiman-pemukiman baru yang ada di daratan. Dan hari ini jalan ini dipenuhi dengan berbagai macam kios dan pusat-pusat perbelanjaan elektronik dan juga pakaian-pakaian busana-busana atau sepatu dan sebagainya. Baik, Kampung Bugis yang hari ini berada di sebuah wilayah, sebuah Kampung Bugis yang baru sebenarnya. Nah, Kampung Bugis yang pada awalnya muncul atau ada di Tanjung Pinang yaitu berada di wilayah Gereja Ayam. Jadi Gereja Ayam sekarang yang berada di sekitar wilayah KFC hari ini kalau kita kenal atau kita lihat. Nah, itu merupakan sebuah kampung yang panjang sekali sampai ke Pelantar 4. Atau perpindahan Kampung Bugis lama ke Kampung Bugis baru ini tidak terlepas dari sebuah sejarah, yaitu pemberontakan Arung Bilawa di sekitar tahun 1819 atau di awal 1820. Nah, ketika itu Arung Bilawa sedang melaksanakan pernikahan dan pada malam hari diadakanlah pesta-pesta dengan meriah dengan menembakkan meriam-meriam atau lela atau meriam kecil, sehingga bunyi dari meriam ini mengundang rasa penasaran atau rasa keingintahuan dari residen Belanda yang pada saat itu berada di Benteng Tanjung Pinang yang hari ini kita kenal dengan Rumah Sakit Angkatan Laut atau dulunya merupakan sebuah hotel yaitu Top View Hotel. Nah, residen yang berkedudukan di situ kemudian memerintahkan aparatnya untuk memeriksa apa tembakan itu dan dari mana bunyinya. Kemudian menyuruh Arung Bilawa menghadap, tapi pada saat itu karena Arung Bilawa sedang mengadakan pesta, maka datanglah sepupunya yaitu Daeng Rongge. Nah, setibanya di Benteng Tanjung Pinang, Daeng Rongge dipaksa untuk tidak membawa keris ke dalam, tetapi Daeng Rongge melawan atau tidak memperkenankan untuk melepaskan kerisnya. Sehingga terjadilah pergaduhan, terjadilah sebuah perdebatan sehingga menyebabkan sebuah perselisihan, konflik, sehingga menyebabkan Daeng Rongge meninggal atau gugur atau wafat. Nah, kematian Daeng Rongge ini diketahui oleh Arung Bilawa sehingga Arung Bilawa sebagai sepupu Daeng Rongge marah, kemudian terjadilah beberapa konflik dengan pemerintah kolonial Belanda dan Belanda berhasil dikalahkan, tetapi Belanda mendatangkan bala bantuan. Akan tetapi kemudian Daeng Rongge kalah dan berpindah ke Singapura yang hari ini kita kenal dengan sebuah wilayah yang disebut dengan Bugis Junction. Tetapi perpindahan Arung Bilawa ke Singapura membawa imbas kepada ekonomi di Riau pada saat itu, sehingga pemerintah kolonial Belanda memaksakan untuk bagaimana Daeng Rongge dan pengikutnya untuk kembali ke Riau untuk melakukan usaha perdagangan pada saat itu. Nah, sekembalinya beberapa pengikut dan juga Arung Bilawa ke Tanjung Pinang, maka mereka tidak lagi mendirikan Kampung Bugis sebagaimana di tempat awalnya, tapi dia memindahkan atau diberikan tempat di sebuah wilayah yang kita kenal dengan Kampung Bugis hari ini, yang masuk ke dalam Kelurahan Kampung Bugis. Baik, Batu Kucing ini adalah salah satu nama tempat atau toponim di Tanjung Pinang yang diambil dari adanya atau tanda-tanda gejala alam. Kita pergi ke wilayah Jalan Batu Kucing hari ini, itu kita akan menjumpai satu klinik bersalin, dan di belakang klinik bersalin itulah terdapat sebuah batu dengan tinggi lebih kurang 2,5 meter yang berbentuk kucing. Nah, jadi batu inilah yang dipercaya oleh masyarakat asal-usul penamaan Batu Kucing, sehingga wilayah ini kemudian dinamakan masyarakat oleh Kampung Batu Kucing atau sekarang dikenal dengan Jalan Batu Kucing. Sebuah tempat di kota Tanjung Pinang yang hari ini kita kenal dengan wilayah Bukit Cermin dan kemudian menjadi sebuah kelurahan di kota Tanjung Pinang yaitu Kelurahan Bukit Cermin. Ini tidak terlepas dari adanya sebuah benda di wilayah ini yang orang kenal atau menyebabkan orang memanggilnya sebagai Bukit Cermin. Orang juga mengenalnya sebagai Kampung Bukit karena memang kampung ini di ujungnya memang terdapat bukit yang cukup tinggi, ya restoran atau ada kafe di atasnya. Karena memang itu tempat cukup tinggi dan dari ketinggian itu kita bisa melihat kota Tanjung Pinang sebagiannya atau kita bisa melihat Hulu Riau. Sebagian cerita penuturan masyarakat tempatan bahwa penamaan Bukit Cermin ini juga didasari dengan adanya cermin di atas bukit yang menjadi sebuah alat pemantul dari sebuah api atau sebuah semprong di sebuah bukit lainnya di Tanjung Pinang. Jadi api yang dihidupkan di bukit lainnya atau boleh kita kenal dengan sebuah nama tempat yang namanya Bukit Semprong. Diyakini di situ dulu tempat api atau semprong yang dihidupkan, lampu dengan api dihidupkan, kemudian api itu dipantulkan
ke Bukit Cermin atau ada sebuah cermin besar. Bukit itu seperti mercusuar. Jadi sehingga orang dapat melihat tempat tertinggi atau titik tertinggi di Kota Tanjung Pinang pada zaman itu. Baik, Teluk Keriting ini adalah sebuah nama tempat yang juga diambil dari fenomena alam, ya. Dan nama Teluk Keriting ini sudah disebutkan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Raja Ali Haji, yaitu Tufat Al-Nafis, di mana pada zaman dahulu Teluk Keriting adalah salah satu kubu Raja Haji pada saat Perang Riau yang terjadi di sekitar tahun 1782 sampai dengan 1784. Nah, Teluk Keriting ini dipercayai oleh masyarakat tempatan karena topografinya atau bentuk alamnya yang berlekuk-lekuk, ya, berlekuk-lekuk. Dan Teluk Keriting ini memiliki peran penting dalam kemenangan Raja Haji di Perang Riau pada 6 Januari 1784. Nah, di mana sarang meriam di kubu Teluk Keriting inilah yang mampu menghancurkan kapal komando terbesar yang pada saat itu bernama Malakas Welfaren pada 6 Januari 1784. Ketika itu Malakas Welfaren tersangkut di sebuah beting yang kita kenal sekarang dengan nama Pulau Paku. Di dalam kapal komando itu terdapat seorang komisaris yang bernama Arnoldus Lemker, dan ketika itu lebih kurang terdiri daripada 1000-an personil pasukan Belanda mengepung Teluk Riau atau wilayah Riau hari ini. Benteng atau sarang meriam dari kubu Teluk Keriting ini menghujam, meriam itu menghujam ke kapal Malakas Welfaren, dan kemudian kapal itu meledak bertaburan. Jadi Elisa Nature juga mencatat peristiwa hancurnya Malakas Welfaren itu. Kemudian Raja Ali Haji juga mencatat peristiwa hancurnya Malakas Welfaren itu dalam masing-masing karyanya. Nah, kubu Teluk Keriting yang berperan penting dalam peristiwa tersebut. Nah, meskipun dia hanya sebuah kubu kecil yang berada di Teluk tapi menjadi penentu kemenangan Raja Haji pada 6 Januari 1784. Dan sebenarnya wilayah Teluk Keriting ini perlu dikenang atau dikenal sebagai sebuah wilayah penting dalam Perang Riau 6 Januari 1784, karena dari situlah Raja Haji mendapat kemenangan dalam menghancurkan kapal komando Belanda bernama Malakas Welfaren. Tugu Pahlawan, ya, sebuah jalan yang berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta hari ini, melewati sebuah kawasan yang kita kenal dengan Meja 7, ya. Jadi Meja 7 itu juga dikenal sebagai Jalan Tugu Pahlawan. Nah, Jalan Tugu Pahlawan ini dahulunya tidak terlepas dari keberadaan lebih kurang 6 makam pahlawan, yang sebelum ada makam pahlawan hari ini yang berada di kilometer 5, yaitu makam pahlawan Pusara Bakti di kilometer 5 bawah. Ada sebuah sekolah dasar yang sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta itu. Disitulah dahulunya ada sekitar 6 makam pahlawan yang dimakamkan di situ. Kemudian dipindahkan ke makam pahlawan Pusara Bakti di kilometer 5. Nah, di bekas makam itu kemudian hari ini dibangun sebuah tugu, ya, di sebuah tugu yang sebagai tanda, sebagai sebuah peringatan untuk mengenang makam-makam pahlawan yang dipindahkan itu. Dan sejak dari itulah, di titik itu sampai hingga hari ini ke wilayah berbatasan dengan Jalan Sumatera, persimpangan Jalan Sumatera Tanjung Pinang, itu orang menyebutnya sebagai Jalan Tugu Pahlawan, karena memang di SD 11 Tanjung Pinang Barat itu, atau sebuah SD yang berada di Jalan Soekarno-Hatta yang hari ini ada sebuah tugu, dan bekas tugu itu adalah sebuah tempat atau bekas adanya 6 makam pahlawan yang dikuburkan gitu di situ, dan kemudian dipindahkan ke Pusara Bakti kilometer 5. Dan karena itulah maka jalan itu disebut dengan nama Jalan Tugu Pahlawan. Ya, hari ini kita kenal dengan Jalan Gudang Minyak. Penamaan Jalan Gudang Minyak ini berdasarkan penuturan masyarakat setempat atau masyarakat yang sudah lama tinggal di situ, memang tidak terlepas dari keberadaan sebuah gudang yang berada di ujung tempat kampung itu. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi memang merupakan tempat pengumpulan minyak, ya, yang dikelola oleh Belanda. Orang menyebutnya dengan Kampung Gudang Minyak atau Jalan Gudang Minyak. Dan hari ini Gudang Minyak ini masuk ke berbatasan dengan Jalan Bakar Batu, ya. Jadi Pantai Impian, wilayah yang terletak di Kelurahan Kampung Baru ini awalnya tidak disebut dengan Pantai Impian, namun ada beberapa penyebutan nama untuk kawasan tersebut. Pertama disebut dengan kawasan Pantai Suntuk, karena memang tidak ada apa-apa di zaman itu di area pantai tersebut. Dan di area pantai tersebut ada kapal bertuliskan Hongkian.
Sehingga masyarakat awalnya menyebut itu adalah Pantai Hongkiang karena ada kapal yang separuh tenggelam dan menyisakan nama Hongkiang tersebut. Seiring perkembangan waktu, pantai tersebut disebutlah masyarakat dengan istilah Pantai Impian, sebagaimana yang kita kenal seperti saat sekarang ini. Bukit Semprong atau Jalan Bukit Semprong yang dikenal saat ini terletak di kawasan Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Konon ceritanya Bukit Semprong ini dulunya terdapat mercusuar. Ada beberapa versi cerita. Terdapat mercusuar sebagai cahaya penanda bagi pelayar-pelayar di laut. Nah, mercusuar tersebut bentuknya dikurung dengan kaca dan mengeluarkan cahaya, dan sepintas mirip seperti lampu teplok yang ada di atas bukit. Nah, sehingga masyarakat menyebutnya itu disebut dengan lampu semprong. Nah, seiring perkembangan waktu, lampu tersebut, area lampu yang terdapat pada bukit tersebut disebutlah dengan area Bukit Semprong. Tanjung Buntung, kawasan yang terletak di area tepi laut ini, tepatnya di kawasan Melayu Square atau di Monumen Raja Haji Fisabilillah, terdapat beberapa versi. Yang jelas, Tanjung Buntung ini terdiri dari dua penggalan kata, Tanjung Buntung. Sementara versi kedua pada penamaan Tanjung Buntung ini, konon ceritanya pada zaman penjajahan Belanda, di kawasan Tanjung Buntung ini merupakan tempat dilakukannya eksekusi kepada terpidana atau kepada tawanan-tawanan yang tertangkap. Dan konon ceritanya yang beredar di masyarakat pada zaman itu, di kawasan Tanjung Buntung ini memang terdapat potongan-potongan anggota tubuh yang berserakan di bawah Tanjung Buntung itu. Kalau sekarang kita kenal dengan area tepi laut. Nah, itulah dia penamaan dari Tanjung Buntung.